Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas, tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1361 sampai bab 1365. Ye Junlin tersenyum, saya tidak ingin melarikan diri. Tetapi karena Anda adalah nenek Ziran, saya memberi Anda peringatan. Jangan main-main denganku, karena kamu tidak bisa main-main denganku. Bangunlah. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, semua orang di keluarga Li tertegun sejenak. Lalu semua orang tertawa terbahak-bahak, kamu gila. Hai Junlin, apa ini? Wanita tua itu adalah saudara perempuan dari kepala klan Sishu. Dia tidak sanggup main-main dengan orang cacat di kursi roda. Kata-kata kasar Ye Junlin terlalu tidak teknis, bukan? Mata wanita tua itu menyipit dan ekspresinya berubah. Saya tidak sanggup menyinggung perasaan Anda. Apakah Anda yakin? Kata wanita tua itu dengan dingin. Ye Junlin, idiot, bahkan jika kamu adalah dewa perang Kunlun, wanita tua itu akan memberimu paling banyak 3 poin. Tapi dia tidak akan bisa menyinggung perasaanmu, yang lain mencibir. Ye Junlin mengabaikan yang lain dan mengangguk kepada wanita tua itu, saya yakin. Oke, kalau begitu Anda bisa menunjukkan kepada saya mengapa saya tidak bisa menyinggung perasaan Anda, saya menantikannya. Jika saya tidak bisa menyinggung perasaan Anda, aku akan melakukannya untukmu. Ziran dan Junjun senang. Wanita tua itu menatap Ye Junlin. Jika kamu tidak bisa menunjukkannya, aku tidak hanya tidak akan membiarkanmu melihat Ziran dan Junjun seumur hidupmu, aku juga akan memberimu pelajaran. Wanita tua itu mengubah topik dan berkata dengan marah. Ye Junlin berpikir sejenak dan berkata, 3 bulan, aku akan menjemput Ziran dan Junjun, aku akan membuatmu yakin. Dia berjanji pada Yan Longwei 3 bulan untuk mengungkap kekuatan gelap di Daxia ini. 3 bulan ke depan diperkirakan akan sangat berbahaya, jadi akan lebih aman bagi Ziran dan Junjun untuk tinggal bersama wanita tua itu. Begitu dia datang, dia akan mengirim orang untuk melindunginya. Kedua, gerbang Sishu akan melindungi Anda. Di bawah perlindungan ganda, ini lebih aman. Hanya saja aku tidak bisa melihat Junjun dan Ziran kapanpun. Namun demi Daxia dan masa depannya, dia harus menanggungnya. Dia sudah merencanakannya. Gunakan waktu 3 bulan untuk melenyapkan semua kekuatan atau orang yang mengancam Daxia. Dia ingin membersihkannya, jadi berdasarkan ide ini, Ye Junlin menjalin hubungan selama 3 bulan dengan wanita tua itu. Dengan cara ini, mengapa wanita tua itu mencegah dia melihat Ziran dan istrinya, dia pasti akan memperkuat perlindungannya. Kentut, Ye Junlin, ini hanya taktikmu, sengaja menetapkan batas waktu bagi kami untuk melepaskanmu sekarang, tolong. Ye Junlin, jangan terlalu banyak berpikir, kamu tidak bisa pergi hari ini. Semua orang di keluarga Li mengira Ye Junlin telah mengubah targetnya dan ingin keluar dari masalah. Tanpa diduga, wanita tua itu sangat penasaran, oh, setelah 3 bulan, apakah Anda masih dapat kembali ke posisi Dewa Perang Kunlun? Jika Anda dapat kembali ke posisi Dewa Perang Kunlun, Anda akan memenuhi syarat untuk berbicara ke klan Sishu. Yang keempat dari sudut pandang klan gerbang, mereka berada pada level yang sama, atau bahkan lebih tinggi dari Dewa Perang Kunlun dan sejenisnya. Anda boleh kebobolan 3 poin sebagai rasa hormat, tetapi Anda tidak boleh kehilangan momentum dan kekuatan Anda. Bahkan hancur, Ye Junlin tersenyum dan berkata, tidak dalam 3 bulan. Saya akan memberitahu Anda semua bahwa keempat keluarga besar akan diinjak oleh saya, Anda benar-benar tidak boleh menyinggung perasaan saya. Kata-kata Ye Junlin membangkitkan perhatian semua orang. Ketidakpuasan yang serius. Tetapi wanita tua itu tersenyum, baiklah, saya akan memberi Anda kesempatan, dan saya akan menunggu Anda menjemputnya dalam 3 bulan. Pergi, pergi, Bei Tian Wang kemudian mendorong Ye Junlin untuk pergi. Nenek,
Bagaimana kamu bisa membiarkan dia pergi? Dia hanya mengatakan itu untuk melarikan diri dengan sengaja. Iya. Ye Junlin selalu membuat perjanjian dengan orang lain sebelumnya, ini semua adalah kata-katanya untuk keluar. Kata semua orang, apa? Apakah aku telah ditipu oleh anak ini? Seru wanita tua itu, tangkap anak ini kembali dengan cepat. Teriak Li Songkui, jika kamu mengejarnya saat ini, kamu pasti akan berkonflik dengan Dewi Perang. Lupakan saja, jika dia berani berbohong padaku, dia tidak akan pernah melihat anak dan istrinya lagi. Kata wanita tua itu dengan marah. Setelah Ye Junlin mengatur agar para master dari istana Zentian untuk melindungi Li Ziran dan yang lainnya, dia akan mulai membuat perencanaan. Tuan istana, ada banyak tuan dari klan Beiliang yang menatap kita akhir-akhir ini. Mereka mungkin takut pada tentara tembok besar, tapi mereka belum mengambil tindakan. Kata Raja Beitian. Ye Junlin tersenyum. Tampaknya bermanfaat bagi Fan Shengnan untuk mengatur agar orang-orang berada di sekitarnya. Setidaknya itu mengejutkan banyak orang dan menghindari banyak masalah. Apakah ada gerakan tidak biasa lainnya? Ye Junlin bertanya. Belum, keberadaan kelompok orang ini terlalu tersembunyi, tidak ada petunjuk sama sekali. Raja Sitian menggelengkan kepalanya. Saat ini, Ye Junlin, dalam kapasitasnya sebagai Raja Satu Kata, telah menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya untuk menyelidiki kelompok orang ini. Saya kira hanya masalah waktu saja sebelum hal itu diketahui. Saat ini, musuh asing tidak berani menyerang Daxia sedikitpun, tetapi ada banyak bahaya tersembunyi di dalam negeri. Apalagi sekarang kekuatan besar yang tersembunyi sudah bebas, mereka bahkan lebih tidak bermoral. Dia begitu berani sehingga dia mulai merampok barang-barang di dalam batas ibu kota. Tuhan tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Perintahkan semua kementerian untuk memperhatikan dengan cermat, saya rasa mereka pasti akan mengambil langkah besar selanjutnya. Ye Junlin sudah memiliki firasat kuat ini, jernih. Namun, prediksi Ye Junlin akurat, mereka akan mengambil tindakan. Kini, ketika Chen Wudao ingin mengetahui kondisi fisik Ye Junlin, dia bertanya langsung kepada Fan Shengnan. Melalui telepon, Fan Shengnan mengaku tidak bisa menjelaskan satu atau dua kalimat dengan jelas dan ingin wawancara dengan Chen Wudao. Bagaimanapun, keduanya berharap Ye Junlin bisa pulih secepatnya. Tujuannya sama, tempat pertemuan keduanya dipilih di Jiangbei. Keberadaan Chen Wudao dan Fan Shengnan telah dikonfirmasi, mereka akan bertemu di Baiyun Villa di Jiangbei besok. Bersiaplah segera, kali ini kita hanya perlu berhasil. Tidak ada kegagalan. Pada saat yang sama, gunakan semua sumber daya untuk diam-diam memblokir Jiangbei. Saya tidak percaya Raja Yizi dapat menyelamatkan dua orang ini ribuan mil jauhnya. Kali ini, kami akan memberitahu Daxia betapa buruknya Avengers kami. Semua orang berpikir Raja Yizi berada di utara. Hal yang sama berlaku untuk intelijen yang mereka terima. Selain itu, tidak ada yang menyangka tindakan mereka kali ini. Berbeda dengan operasi pengambilan cairan genetik sebelumnya. Saat itu, pengawal naga api telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga raja berdampingan akan muncul. Tapi kali ini berbeda, bagaimanapun, memburu dua dewa perang adalah tindakan yang tidak berani terpikirkan oleh siapapun. Dan pembunuhan itu dilakukan secara tiba-tiba. Tidak ada yang bisa memperkirakannya sama sekali. Bahkan Ye Junlin tidak dapat meramalkan bahwa mereka akan menjadi begitu gila. Akan membunuh dua dewa perang Daxia secara bersamaan. Ini benar-benar perilaku yang gila. Dalam semalam, Jiangbei mendapat gelombang kekuatan super. Yang lebih menakutkan lagi adalah Jiangbei diblokir secara tidak terlihat. Hanya diperbolehkan keluar, tidak diperbolehkan masuk. Hal ini menunjukkan latar belakang dan sumber daya yang kuat dari Avengers. Sebuah jaring dipasang di dalam dan di luar Baiyun Villa. Tunggu saja Fan Shengnan dan Chen Wudao datang. Hari berikutnya, Fan Shengnan dan Chen Wudao keduanya datang ke Jiangbei. Karena pemulihan Ye Junlin yang lambat,
keduanya memutuskan untuk mendiskusikan tindakan secara langsung. Segera, Fan Zhengnan menjadi orang pertama yang tiba di Baiyun Villa. Segera setelah itu, Chen Wudao juga memasuki villa. Keduanya tidak menyadarinya sama sekali. Bersiaplah. Dua dewa perang Daxia pasti akan mati hari ini. Fan Zhengnan dan Chen Wudao tidak tahu jenis jaring apa yang mereka gunakan. Ini juga menunjukkan betapa menakutkannya para master yang diatur oleh para Avengers. Bahkan kedua dewa perang tidak menyadarinya sama sekali. Meskipun mereka berdua selalu sangat waspada, mereka tidak pernah menyangka ada orang yang cukup berani untuk membunuh mereka. Masih di tanah Daxia, kalian tunggu di luar pintu. Perintah Fan Zhengnan dan yang lainnya. 3 murid utama Chen Wudao dan 4 raja perang wanita utama di bawah Fan Zhengnan sedang menunggu di luar pintu. Cedera Ye Junlin agak sulit saat ini. Keduanya mulai berdiskusi bagaimana membuat Ye Junlin pulih secepatnya. Di luar pintu, beberapa orang dari Qixia mengobrol dengan beberapa anak buah Fan Zhengnan. Saya tidak mengerti. Jelas bahwa Ye Junlin sudah dikalahkan oleh bos. Mengapa bos ingin melawannya lagi? Ya. Saya juga tidak bisa memahaminya, hanya karena dewa perang penggemar mengatakan dia percaya di Ye Junlin. Keempat wanita itu tertawa. Awalnya kami tidak memahaminya, tapi kemudian kami menemukan beberapa petunjuk. Mungkin karena perasaan. Ah, perasaan? Qixia dan yang lainnya memikirkan sesuatu, dan ekspresi mereka berubah drastis. Mungkinkah Chen Wudao menyukai Fan Zhengnan, tapi Fan Zhengnan jatuh cinta pada Ye Junlin? Itu sebabnya ada situasi seperti itu. Tunggu sebentar, sepertinya ada yang tidak beres. Pada saat ini, Po Jun melihat sebuah petunjuk. Ada apa? Yang lain bertanya satu demi satu. Tidakkah menurutmu terlalu sepi? Ada yang salah dengan suasana di villa ini? Po Jun mengamati sekelilingnya dengan waspada. Ya, jelas ada banyak orang di villa tadi. Tapi kenapa mereka menghilang dalam sekejap? Iya, aku bahkan tidak menyadarinya jika kamu tidak memberitahuku, itu benar. Semuanya, hati-hati dan bersiaplah. Qixia segera datang ke kamar dan mengingatkan Fan Zhengnan dan Chen Wudao. Apa? Mereka berdua tertegun pada awalnya. Segera setelah itu, Chen Wudao tertawa, kamu terlalu khawatir. Ini Jiang Bei, bahaya apa yang mungkin ada? Lagi pula, siapa kita? Siapa yang bisa membawa bahaya bagi kita? Dia adalah dewa perang Kunlun. Dia memiliki reputasi yang buruk di dalam dan luar negeri. Siapa yang mengancamnya? Itu benar. Bahaya apa yang bisa kita hadapi? Fan Zhengnan juga tertawa. Dalam kognisi dan konsepnya, mereka adalah eksistensi seperti dewa. Dan di wilayah Anda sendiri, dari mana datangnya bahaya? Boom! Tapi dia baru saja selesai berbicara. Tiba-tiba bangunan tersebut mengalami pemboman yang dahsyat, dan seluruh bangunan runtuh seketika. Untungnya, ketiganya adalah pakar terkemuka dan merespons dengan cepat. Cepat keluar sebelum terkubur di dalam tanah. Chen Wudao dan Fan Zhengnan memandang bangunan runtuh di belakang mereka dengan cemas. Asap dan debu mengepul, dan reruntuhan di depan mereka. Waspada, waspada, seru beberapa orang. Itu adalah pemandangan mendadak yang tidak diharapkan oleh siapapun. Benar-benar ada bahaya di Baiyun Villa. Detik berikutnya, suara menderu keluar. Bahkan suara langkah kaki pun terdengar. Seluruh villa dipenuhi oleh para empu yang memakai topeng, baik di dalam maupun di luar. Jangan tinggalkan cara bagi Chen Wudao dan mereka berdua untuk bertahan hidup. Ini, ekspresi semua orang berubah dengan liar, dan mereka memandang para ahli di sekitar mereka dengan tidak percaya. Seseorang benar-benar ingin menghadapinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah itu terlalu berani? Apakah kamu tidak tahu identitas mereka? Chen Wudao langsung berkata dengan marah, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu siapa saya? Chen Wudao bertanya 3 kali berturut-turut. Pihak lain hanya tersenyum menghina. Chen Wudao dan Fan Zhengnan, hari ini adalah hari kematianmu. Tetap di sini selamanya.
Bunuh, apa? Bunuh kami? Apakah kamu makan terlalu banyak? Bahkan pada saat ini, Chen Wudao dan Fan Shengnan tidak dapat memahaminya seseorang ingin membunuh mereka. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena semua tindakan baru-baru ini dilakukan oleh Ye Junlin. Ini adalah perintah kerahasiaan. Tidak ada orang lain yang tahu. Termasuk mereka, bunuh Fan Shengnan dan Chen Wudao, cepat. Pemimpin pria bertopeng harimau emas memberi perintah. Semua ahli di lapangan mengambil tindakan. Yang mereka inginkan adalah kemenangan cepat. Terus kenapa? Kamu ingin membunuhku, semudah itu. Chen Wudao penuh percaya diri. Kemenangan baru-baru ini atas Bei Tianwang memberinya kepercayaan diri yang tinggi. Bertarung dulu, Fan Shengnan berteriak dengan marah. Sebanyak 9 orang tewas bersama. Perkelahian, ekspresi Chen Wudao dan 9 orang lainnya berubah drastis. Kuat, lawannya terlalu kuat, ada begitu banyak orang. Semuanya sangat kuat. Chen Wudao awalnya berpikir bahwa dia bisa membunuh segala penjuru dan menyapu ribuan tentara. Akibatnya, begitu mereka bertarung, kedua tuan itu menjeratnya. Kekuatan tempur Fan Shengnan sedikit lebih lemah dibandingkan Chen Wudao, dan dia berjuang lebih keras lagi. Belum lagi 7 lainnya, hanya lawan yang bisa menjerat mereka. Belum lagi ada ratusan master di sisi lain. Grandmaster, mereka semua adalah ahli tingkat master. Wajah Chen Wudao menjadi pucat dan dia berkeringat dingin. Segera, dia menemukan bahwa semua ahli yang hadir berada pada tingkat master. Ini sungguh tak terbayangkan. Ada hampir lusinan Grandmaster. Sungguh sulit dipercaya, apa asal-usul pihak lain? Bisakah begitu banyak master dikumpulkan? Terlebih lagi, ada ratusan ahli di sekitar, belum termasuk yang berada di luar villa. Grandmaster bepergian kemana-mana, kubis tingkat dewa. Untuk membunuh mereka, dia juga bersusah payah. Chen Wudao menggunakan keterampilan bertarung klan Beiliang secara ekstrim, menghadapi semua master. Fan Shengnan berjuang sangat keras, tapi dia masih bisa bertahan. Tapi Qixia dan Po Jun dipenuhi memar hanya setelah 1 putaran serangan. Tidak ada kekuatan bertarung dalam sekejap. Percepat, jangan beri mereka kesempatan untuk bernapas. Desak pria bertopeng harimau emas, serangan para Avengers menjadi semakin sengit, hampir kedap udara. 7 pembunuhan dan 7 orang segera terbang, tidak dapat bangkit lagi. Jika Chen Wudao tidak melindungi mereka sekarang, semua orang ini akan mati. Saat ini, Chen Wudao dan Fan Shengnan juga terluka. Setelah meminum obat kuno, mereka sembuh dengan cepat. Tapi pihak lain terlalu kuat, serangannya terlalu kuat. Keduanya tidak bertahan lama, dan mereka semua tersingkir. Saat ini, meminum obat kuno sudah tidak berguna lagi. Efektivitas tempur mereka pada dasarnya hilang. Hanya kematian yang menanti mereka berdua, sulit dipercaya. Chen Wudao dan yang lainnya tidak dapat membayangkan bahwa pihak lain akan memiliki begitu banyak tuan yang datang untuk membunuh mereka. Organisasi teroris macam apa ini? Begitu banyak master dan pakar tingkat dewa. Bunuh mereka dan ayo pergi, perintah topeng harimau emas. Tunggu sebentar, kamu benar-benar berani membunuh kami. Saya Dewa Perang Kunlun Chen Wudao, tahukah kamu konsekuensi membunuhku? Kata Chen Wudao dingin, hingga saat ini, dia masih merasa pihak lain tidak bisa membunuhnya. Statusnya terlalu tinggi, siapa berani? Aku tahu, tapi kamulah yang akan kubunuh. Pria itu berkata dengan dingin, tunggu sebentar, saya ingin tahu siapa Anda. Fan Shengnan sudah menyerah, jadi bagaimana jika bala bantuan tiba? Kelompok orang ini terlalu kuat, bahkan jika bala bantuan datang, mereka bukanlah tandingannya. Lusinan Grandmaster, dewa yang tak terhitung jumlahnya. Kamu tidak berhak tahu, bunuh mereka, kalau begitu gantungkan kepala mereka di titik tertinggi di Jiangbei. Putus asa, keputusasaan yang tak ada habisnya. Chen Wudao tidak pernah menyangka hari ini akan datang. Alasan utamanya adalah perjalanannya begitu mulus dan dia telah mencapai posisi tertinggi.
Dia belum sepenuhnya puas dengan posisi ini. Banyak hal yang belum dilakukan. Apakah dia akan mati? Dia tidak mau mati seperti ini. Chen Wudao mencoba menunda waktu, tetapi pihak lain mengabaikannya sama sekali, dan pisau daging di tangannya telah dipotong. Apakah kamu akan mati? Mereka berdua sudah bisa merasakan niat membunuh menyerang tubuh mereka. Boom, pada saat kritis, sebuah batu ditembakkan seperti peluru, membentuk busur dan menyerang dengan cepat. Tiba-tiba, pria yang memegang pisau daging itu tertabrak seperti kecelakaan mobil dan terbang menjauh. Pisau daging di tangannya patah. Sebuah adegan tiba-tiba mengganggu formasi Avengers. Apa yang terjadi? Semua orang melihat sekeliling, panik. Ingin membunuh jenderalku? Sudahkah kamu bertanya padaku? Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka, menghitung orang masuk dari luar. Pemimpinnya mengenakan topeng dan cincin yang mencolok di tangannya. Orang di sebelahnya sedang memegang pedang, topeng naga api, cincin naga api, pedang naga api. Apakah kamu satu kata raja berdampingan? Wajah para Avengers berubah drastis, melihat Ye Junlin dengan tidak percaya. Menurut informasi mereka, Raja Yizi Bingjian berada di ibu kota atau di utara. Itu tidak akan pernah muncul di Jiangbei, namun prasangka telah tiba. Apa-apaan, saat Chen Wudao, Fan Shengnan dan lainnya yang berada di ambang kematian melihat Ye Junlin, kegembiraan muncul di mata mereka. Mereka diselamatkan, raja berdampingan muncul. Itu sempurna, hari ini, aku akan membunuhmu juga. Di pihak Avengers, setelah panik, mereka semua menjadi pembunuh. Perintah, semuanya kepung dan bunuh raja satu sisi satu. Perintah pria bertopeng harimau emas, Tuan Jinhu, tidak ada pergerakan di luar. Saat ini, bawahannya melaporkan, tidak perlu menyia-nyiakan usahamu, semua orang di luar sudah mati. Ye Junlin tersenyum, bunuh kamu seperti itu. Jinhu memberi perintah, dan ratusan master yang hadir tergerak. Jarang sekali puluhan Grandmaster beraksi bersama. Kekuatan bertarungnya begitu kuat hingga membuat orang putus asa. Tapi mereka kebetulan bertemu Ye Junlin, dia telah melakukan ini sebelumnya di Pulau Timur. Perang yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera terjadi. Segera, Chen Wudao tercengang. Fan Shengnan tercengang. Raja berdampingan itu sangat kuat, benar-benar tak terkalahkan. Ratusan Master Avengers berjatuhan satu demi satu di hadapannya. Lalu bagaimana dengan lusinan Master? Jadi bagaimana jika mereka semua adalah Master tingkat dewa? Aku, Ye Junlin, membunuh dengan satu pedang, setelah beberapa saat, semua Avengers tumbang. Jinhu pun langsung bunuh diri, semua mati. Mengejutkan, sangat mengejutkan, berdampingan, Wang Qiang keterlaluan. Sama seperti di ibu kota sebelumnya, kemunculan orang-orang di balik topeng ini sudah lama tidak bisa dikenali lagi. Wajah mereka tidak bisa dikenali, Ye Junlin sudah menduga hal ini dan tidak menganggapnya aneh. Tapi ini mengejutkan Chen Wudao dan yang lainnya. Siapa orang-orang ini? Kedua orang yang bereaksi segera berlutut di depan Ye Junlin. Terima kasih banyak telah menyelamatkan saya. Namun, bawahan saya memiliki pertanyaan. Mengapa kamu muncul di Jiangbei? Chen Wudao penuh keraguan. Bersambung.